Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pagi ini kita dibangunkan Allah subhanahu wa ta'ala, sekaligus masih diberikan kehidupan, sekaligus masih diberikan kemudahan untuk mengisi umur titipan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga pekerjaan umur ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat ma'asalam wa tawassulkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita terhitung umat-umat yang gigih untuk menjalankan sunnah-sunnahnya, mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah, dan sekaligus umat yang memang pantas mendapat syafaat ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jadi kita niati, alhamdulillah kita niati tidak ada lain kecuali atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau menurut orang-orang yang wali Allah, untuk memantapkan ibadah kita, ini mau tidak mau kita harus betul-betul mengetahui siapa diri kita dan siapa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sering kita itu dalam ibadah Allah yang dibawa, sering di dalam perilaku kita itu dikoreksi oleh selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang seyogianya kita itu harus tidak menerima koreksi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam nilai ibadah ini kita akan lebih baik. Kenyataannya setiap saat kita selalu terkoreksi oleh hal-hal yang lain. Misalkan di saat kita mau menjalankan sholat, kewajiban melakukan sholat, kita banyak terkoreksi dengan dunia, mungkin dengan kesibukan, sehingga kita terus mementingkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini berarti Allah itu belum ikut kepada kita. Kita belum ikut sertakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka nilai ibadah itu akan diterima Allah bila mana kita selalu mengikut sertakan Allah. Seperti dalam taklim ini, bahwasanya niat kita hanya mendapatkan ridha Allah, tidak ada lain. Kalau saya SMS, saya pengumuman, itu hanya sekedar sesuatu yang lewat gitu aja. Jangan dijadikan satu tujuan, jangan tujuan, hanya yang lewat aja. Saya hanya masang aja, masang nambur, papan nama. Maka apa namanya aja? Papan nama itu kalau orang yang suka maka dia akan masuk. Kalau orang yang tidak suka dia tidak masuk, ya kan? Sama mau cari bulan di kosi, cari diskotik, saja itu suka masuk kayaknya. Mau cari bulan kafe, ada kafe masuk, dan lain sebagainya. Jadi saya itu hanya masak nama, dan itu tidak menentukan sama sekali. Maka yang kesini saya yakin yang kesini ini, yang hadir ini bukan karena papan nama saya, tapi kita harus meyakini ini atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya di dalam segala hal Allah itu selalu, kita itu selalu mengikut sertakan Allah. Sebab sangat dikatakan sangat luar biasa bodohnya bila mana kita itu orang hidup di dunia, namun kita tidak menyadari bahwasanya Allah itu ada. Diibaratkan begini, kita orang Indonesia, padahal enggak kira-kira orang Indonesia tapi tidak tahu kalau Pak Jokowi itu presiden kita. Mana enggak kira-kira? Ini konyol ini. Orang hidup di Indonesia tapi tidak tahu kalau Pak Presiden itu adalah presiden kita Pak Jokowi. Konyol akhirnya. Orang tahu kalau dia itu presiden, tapi dia tidak pernah mentaati aturan. Itu juga konyol. Itu konyol. Dua-duanya konyol. Artinya alangkah nistanya, alangkah konyolnya bila kita itu hidup sementara kita tidak menyadari siapa yang memberikan kehidupan kita. Kita hidup
Sementara kita ini tidak mau mentaati peraturan zat yang memberikan kehidupan pada kita. Konyol nggak? Konyol. Ini yang kita lakukan ini konyol ini. Para konyol kita itu banyak. Ini kacau. Jadi Allah itu memerintahkan di dalam ibadah harus ada dasar, fondasi. Maka wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Illa liya'budun itu penafsirannya sebenarnya adalah ma'rifat billah. Artinya kita itu minimal, bukan memperlatih ma'rifat sampai empat, enggak, minimal kita itu harus tahu siapa diri kita dan siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru kita tahu mengapa manusia itu harus sholat, mengapa manusia itu harus membayar zakat, mengapa manusia itu harus berhaji dan lain sebagainya. Mengapa kita itu harus menjalankan segala perintah? Cuma ada usaha aja biarkan mereka, ya kan? Loh, kita sendiri kadang tidak tahu alasannya. Yang tahu ya menjalankan perintah Allah, kan kita ada yang tahu nih. Tapi bagaimana hakikatnya kita kan tidak pernah ngeh, ya kan? Tidak pernah kita ini. Maka mau tidak mau kita tuh harus tahu supaya kita tahu alasan kita beribadah itu tahu gimana. Alasan kita sholat itu tahu, bukan hanya ikut-ikutan. Ini bisa konyol tidak? Konyol terus ada. Maka akan sedikit saya sampaikan hanya dasarnya, karena saya sendiri juga tidak bisa. Saya sendiri juga tidak bisa. Kita bagi-bagi aja, ya. Kita bagi-bagi pengalaman, bagi-bagi ilmu, ya. Walaupun sedikit lah, ya. Walaupun cuma kulitnya, alhamdulillah ada kulitnya, ya. Walaupun tidak menikmati dagingnya, nah kulitnya sudah lumayan. Jadi begini, ini adalah sesuatu yang wajib untuk kita ketahui. Wajib untuk kita ketahui sebelum kita itu mengetahui lebih jauh masalah mengapa kita sholat, mengapa kita ibadah dan bagaimana arahnya. Nah ini mengapa Allah itu memerintahkan sementara semua Al-Quran itu adalah diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang diperintahkan sholat kita Rasulullah. Beliau. Allah itu memerintahkan sholat kepada Rasulullah Nabi Muhammad. Karena Nabi ada sebagai Rasul, kewajiban untuk menyampaikan kepada umat, jadilah kita ikut di dalamnya. Kalau Allah yang langsung ya bukan kita, pasti Rasul. Maka semua khitab itu adalah Al-Quran itu kepada Rasulullah, bukan kepada kita. Nah, sehingga ini yang perlu untuk kita ketahui. Maka begini gambaran ini gampang, gambaran kecil. Saya tidak menyampaikan masalah ma'rifat billah, enggak. Tapi setidaknya kita harus tahu. Maka tadi supaya kita jadi hamba yang konyol, ya kan? Tidak menjadi orang Indonesia yang konyol. Nah, ini kacau kan begini ya. Nah, orang Indonesia tidak tahu coba ini presiden, konyol ini. Kita hamba Allah, tapi tidak tahu siapa kita dan siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa Rasulullah. Hanya dasar aja. Karena kalau ma'rifat billah aku juga tidak tahu, saya juga dalam ma'rifat billah. Yang tahu sama-sama aja saya ini. Nah begitu, gambaran kecil aja supaya ibadah kita betul-betul pasti semuanya tahu bahwasanya Rasulullah bersabda awwalu khalaqallahu nuri. Yang kedua hadis yang lain awwalu khalaqallahu nuri. Bahwasanya pertama kali Allah menciptakan ini pertama kali yang diciptakan oleh Allah sampai kepada Nabi Musa sempat tanya, ya Allah, siapakah yang pertama kali Engkau ciptakan? Maka jawabnya adalah Nur Muhammad. Maka pertama kali Allah menciptakan ini adalah Nur Muhammad, bukan yang lain. Dan Nur Muhammad itu dalam bentuk dan masih dalam bentuk bukan jasad, dalam bentuk nur. Bagaimana kenyataannya? Wallahu a'lam. Tidak usah diurus, tidak usah bertanya, ya kan? Tidak usah cerewet. Pokoknya ikuti aja. Masalah itu bukan pertanyaan. Itu sesuatu yang wajib kita yakini begitu aja. Yang penting pertama kali Allah menciptakan sebelum semuanya ini adalah menciptakan Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad diciptakan daripada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Sebagai wujud bahwasanya Allah itu wujud. Allah itu ada. Maka untuk membuktikan Allah ada, Allah menciptakan Nur Muhammad pertama kali sebelum
belum adanya sesuatu. Dan itu belum dalam bentuk jasad seperti kita, masih dalam bentuk nur. Allah bagaimana nur atau cahaya. Dan setelah nur itu jadi, maka barulah alam semesta ini terjadi dari pancaran-pancaran nur Muhammad, percikan-percikan daripada nur Muhammad. Semua alam semesta, juga termasuk kita, karena kita orang alam semesta, orang planet sana, bukan orang bumi kita ya. Kita orang planet, aslinya orang sana, dan kita adalah para alien-alien. Kita di sini hanya pengembara. Jangan sampai nanti pulangnya kesasar ke neraka, harus kembali ke tempat kita surga. Bahaya kalau kesasar. Tapi jadi Allah mewujudkan zatnya berupa nur. Dari nur itu mewujudkan lagi zatnya, menciptakan alam semesta, termasuk juga Nabi Adam. Dan itu nur. Kemudian Allah juga menciptakan Nabi Adam yang mana bahannya adalah dari tanah. Ya, bahannya kalau orang-orang makrifat seperti kayak kata-katanya bahasa ini bilangnya Adam itu diciptakan dari empat unsur. Unsur tanah, unsur air, unsur angin, unsur api. Karena tanah itu asalnya dari air asalnya dari angin asalnya dari api. Lah api itu asalnya dari nur Muhammad. Sebelum jasad ini hidup, Allah masih ada nur Muhammad. Kemudian Allah menciptakan Nabi Adam, jasad ini terbuat dari 4 unsur tadi. Unsur air, unsur tanah, unsur angin, unsur api. Ini bukan putih-putihan ya. Ini kita harus tahu begini, harus tahu. Nah, ketiga ini unsur api ini juga terbuat daripada nur Muhammad. Maka di saat kondisi kita belum jadi, kemudian Nur Muhammad ini di saat belum diturunkan kepada jasad, pada Nabi Adam dulu, posisinya sudah berbentuk, tapi belum ada kehidupan. Ini belum bisa bergerak, belum bisa apa ini. Begitu Nur Muhammad diturunkan kepada jasad, maka disitulah mulai terjadi ada kehidupan. Sebagaimana penciptaan manusia, setelah proses pergulatan antara bapak-bapak dan nyak-nyak, tahu kan? Nah, tahu kan? Gimana kan dewasa ini? Sebelum 4 bulan, ini jasad sudah dibikin, walaupun belum sempurna, tapi nur itu belum diturunkan. Nur Muhammad diciptakan daripada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jasad hakikatnya adalah juga dari Nur Muhammad, karena diciptakan dari empat tadi. Maka di dalam ilmu ma'rifat dikatakan nurun ala nur, pertemuan antara dua nur. Nur yang pertama, nur yang dari proses jasad. Nur yang kedua, nur yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di saat umur kalau orang terkenal orang Jawa itu telon-telon di 140 hari itu, maka disitulah Allah mulai menurunkan nurnya kepada si jasad yang ada di dalam rahim. Maka ada persaksian sa'altu bi rabbikum qalu bala syahidna. Saat itu jasad mulai diberikan roh atau nyawa. Pertemuan antara nur dari Allah, Nur Muhammad, dengan pertemuan nur jasad, paham nggak? Terus ada ya?
Allah itu berfirman, mau tidak mau kita itu wajib mengetahui. Ya kan tadi supaya tidak konyol. Kita itu beribadah kepada siapa? Benar. Mengapa kok kita itu sholat? Kan harus tahu ini. Terus ada bisa dipahami ya? Masalah jangan sampai salah paham. Pak kalau sampai salah paham jadi sampai ini bisa menyebabkan kesyirikan. Ya. Jadi kalau udah paham, kalau dapat dasar sama tanya. Jangan masalahkan. Ya, nanti sama tanya kepada orang yang enggak pas bisa kacau balau. Ya, bisa kacau balau. Nanti bisa kalau film nengok. Ada baru begitu. Maka sengaja ini saya sampaikan supaya sebelum kita membahas lebih jauh masalah-masalah yang ibadah, silakan. Jadi supaya kita lebih mantap dalam ibadah, tahu siapa diri kita dan tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Barang siapa yang tidak mengenal diri, nah inilah. Barang siapa yang tidak mengenal diri, maka tak akan pernah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mau tidak mau kita harus mengenal diri kita supaya kita tahu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke? Lanjut. Supaya lebih mantap. Ibu-ibu, mana Bu? Nyantai. Tidak apa sampai tidur-tidur tuh. Sama aja pahalanya. Nah, jadi kalau Rasulullah adalah abwa butuh bapak roh. Kalau Nabi Adam adalah bapak jasad. Ya, Rasulullah adalah bapak roh kita. Karena roh itu pertemuan antara jasad dengan Nur Muhammad jadilah nyawa. Roh kita, nyawa kita. Selama ini belum diberikan kepada manusia, jasad hanya sekedar jasad. Tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Begitu dikasih nur, yang nur itu bikinannya akan dari zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di saat itu jasad ada nilainya, akan pergerakannya. Maka karena sudah ada nyawanya, maka Allah memberikan persaksian kepada kita semuanya. Saat masih dalam kandungan. Kalau dapat tanya sama ibu-ibu itu lah, sama hamil kan ibu-ibu bukan namanya, ya kan? Saat tu birrotikum qalu bala syahidna. Tahu siapa saya? Nggih, panjenengan adalah Tuhan saya. Ini syahadat. Makanya orang Islam itu tidak pernah disyahadat. Ya Pak? Kita kan tahu pokoknya ya sekolah dan sebagainya. Karena sudah Islam bisa permanen. Ya kalau orang non Islam kan kalau mau Islam syahadat dulu. Nah, kita ada pertanyaan, Pak, kenapa orang Islam itu tidak bersyahadat dulu? Ya kan aneh. Karena makanya perlu mauludin juga kemarin. Kalau setiap anak itu sudah diciptakan dalam keadaan yang suci. Karena di saat kandungan, di saat Muhammad yang perwujudan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dimasukkan ke dalam proses jasad tadi, maka disitulah mulai ada kehidupan dan situ mulai ada perjanjian antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nur Muhammad dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jasad itu begitu sudah dimasukkan, maka sudah berkumpul. Nah, karena jasad itu tadi asalnya yang dari empat tadi, api, tanah, angin, air. Ya. Tanah asalnya dari air, air asalnya dari angin, angin asalnya dari api asalnya dari Nur Muhammad. Jasad berarti berasal dari Nur Muhammad. Nur Muhammad ini berupa jasad, yaitu yang gambarannya, backgroundnya adalah Nabiullah Adam, ditekan dari jasad. Jasad ini belum bisa hidup kalau belum ada Nur Muhammad yang dibawa oleh Allah. Begitu dimasukkan, maka disitulah ada pertemuan antara nur dari jasad dengan Nur Muhammad, maka terkenal nurun ala nur. Pertemuan itu, percampuran itu namanya
nyawa atau baru kita ada kehidupan. Berarti asalnya kita dari mana? Diri kita itu siapa sebenarnya? Halo, hah? Aku ya. Jadi diri kita, maka man arafa rabbah, faqad arafa nafsah, faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal diri, maka pasti akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Hakikat diri kita adalah Nur Muhammad. Betul enggak? Hakikat diri kita adalah Nur Muhammad. Sehingga kita bisa mengenal Allah lewat Nur Muhammad. Semua wahyu Al-Quran disampaikan kepada Nur Muhammad yang sudah berwajah jasad, yaitu Rasul. Makanya sangat aneh bila manusia itu tidak mau melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Maka ada dua pengingkaran. Satu ingkar kepada Rasulullah, dua ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mengingkari daripada asal kejadian. Nah, kalau orang tidak beribadah, tidak mengikuti perintah Allah, berarti mereka itu membangkang daripada asal kejadian. Makanya sholat. Di saat orang itu meninggal, Nur Muhammad dipanggil lagi, roh dipanggil lagi. Jasad ini tidak ikut, karena jasad asalnya dari tanah. Tanah begitu diambil nurnya, maka akan hampa, akan hilang, akan mati. Maka yang mewaris jasadnya adalah cacing tanah, ya kan? Yang mewarisi jasadnya kan cacing tanah, para belatung-belatung, ya kan? Walaupun makannya tiap hari sate, yang satunya cuma sambal, sama aja. Belatungnya malah seringnya makan sate kayaknya. Seger-seger kayak enak. Kenapa begitu? Artinya apa? Jadi kalau kita ibadah itu hanya karena jasad kita yang diajak ibadah, masalah. Maka yang harus kita ajak ibadah adalah sesuatu yang akan kembali kepada Allah. Itu berupa nur yang nanti akan dipanggil lagi kepada Allah. Roh yang milik Allah juga akan dipanggil kepada Allah. Nah, maka jasad itu sudah, yang memiliki jasadnya sudah para belatung-belatung, cacing-cacing dan lain sebagainya habis sudah. Sementara roh kembali kepada Allah dan ilmu ini juga ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka yang berniat terus menyadari untuk selalu belajar, maka inilah yang akan kembali kepada Allah. Bukan posisional yang gagah, nah kayak masih ada dong, sama saja. Itu juga senang belakang saya kan. Tidak ada beda. Kayak saya kecil, ya sama saja. Tidak ada yang diistimewakan kecuali para anbiya wa mursalin. Nah, makanya kita di dalam ibadah ini jangan hanya jasad kita yang diajak ibadah. Jangan hanya sholat ini jasad sholat, tapi roh inilah yang harus kita ajak sholat. Makanya kayak sholat yang diterima oleh Allah adalah sholat yang khusyuk. Artinya kok bukan. Artinya sholat khusyuk ini jasad ini hanya sebagai pengikut. Sementara yang sholat itu adalah hati. Roh kita mengajak sholat roh karena memang itu kewajiban, karena kita asal kejadian daripada Nur Muhammad. Understand? Oke. Tidak supaya dong itu nah itu kan. Kalau kita dong kan enak, ya kan? Jangan sampai orang Indonesia tidak tahu kalau Pak Jokowi adalah presiden. Ini kacau ini. Kita bilangnya hamba Allah, tapi tidak tahu siapa diri kita dan siapa Allah Subhanahu. Lebih kacau ini. Jika kita tidak tahu alasannya, mengapa kita itu harus sholat? Mengapa kita harus menjalankan ini dan itu? Nah, makanya ini
supaya kita selalu dalam setiap saat itu tidak membanggakan diri. Karena saya tidak ada. Saya tidak ada kan? Saya tidak jasad. Setelah nanti kita akan belakang. Yang tahu siapa? Yang ada siapa? Yang ada yang Muhammad kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asalnya kita tidak ada, juga akhirnya juga tidak. Asalnya tidak ada maksudnya jasad sebelum dimasukin ke Allah berupa nur itu kan tidak ada pergerakan sama sekali, yang sama aja pakai. Oke? Setelah mati Nur Muhammad juga kembali, roh juga kembali. Berarti kan sama saja. Oke? Makanya orang tasawuf ibaratkan gambaran manusia itu sebagai orang meniup trompet, ya bukan trompet, nafas. Ada enggak? Hah? Ini bukan sulapan. Ya. Jadi kenyataannya bukan sulapan ya. Enggak ada kan? Tapi ada rasa. Ada rasa ya? Tapi inilah jasad. Makanya jangan pernah membanggakan jasad. Bilang kan? Ini bukan sulapan maksudnya. Bilang papon sulapan. Maksudnya begitu kan? Jadi jasad itu sama sekali tidak ada efek. Yang Nabi yang kembali adalah roh kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka niatilah di dalam setiap langkah ibadah itu karena Allah Subhanahu, bukan karena kita ingin meceng kan jasad. Ya, dan lain sebagainya. Bukan itu percuma. Kita juga yang rugi. Nah, maka niatnya karena Allah, dan itulah yang nantinya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam setiap sholat pasti lillahi ta'ala. Akhirnya kan pasti semua sholat, baik sholat sunat atau sholat fardu pasti lillahi. Dan itu kan di awal diri itu sudah dikasih tahu, tapi cuma kadang-kadang enggak. Nah, makanya bawalah Allah setiap saat. Kemana pun kita pergi, saat kita kerja bawa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pulang sama membawa uang misalkan 1 miliar. Banyak ya? Bahasa banyak-banyak deh. Nah, 10.000 misalkan. Itu kerja, jualan. Tadi sudah niat. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pulang dapat 10.000. Kemudian ada yang jualan sama-sama posisinya tanpa ada niat, sama pulang bawa 10.000. Nilai 10.000 yang tanpa niat karena Allah dengan nilai 10.000 yang diniati karena Allah jauh berbeda. Yang tanpa diniati sama sekali tidak ada berkah. Tapi yang diniati walaupun itu bilang berkahnya sampai hari kita. Kenapa? Ikhlas semuanya berdasarkan Allah tanpa dikoreksi oleh orang lain. Kalau sudah lihat begitu, kita sudah tidak perlu koreksi kepada siapapun. Karena nyata-nyata yang pertama adalah betul-betul rezeki itu kita menyadari adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus selalu berusaha dalam kehidupan kita, ibadah kita, bagaimana supaya kita tidak mudah terkoreksi oleh selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarlah Allah yang mampu untuk mengoreksi diri kita. Makanya ada satu cerita sufi. Kecuali ada suatu saat Pak Yai ini diundang seorang pemuda. Pemuda ini biasa-biasa lah ya, dari itu. Apa aja?
Pak Yai minta tolong datang ke rumah. Oh ya, datang ke rumah itu sama ke rumah. Pak Yai tidak jadi. Kembali lagi. Pak Yai, Pak Yai ada lagi ya? Oh ya, ke rumah yang kedua kali. Maaf Pak Yai tidak jadi. Dua kali. Panggil lagi tiga kali. Tiga kali. Pak Yai dia saya lagi. Tetap aja datang. Saat itu ditanya, Pak Yai, mengapa engkau selalu datang saat saya panggil? Sementara sudah dua kali saya tolak tidak perlu. Apa jawabannya? Karena aja. Anak muda, saya datang ini bukan karena engkau, tapi saya datang adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man amana billah